Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai penutup untuk sekalian nabi dan rasul sebelumnya, sehingga beliau ini menjadi rasul untuk seluruh alam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nabi-nabi begitu pula rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka diutus untuk kaum mereka masing-masing. Ada yang bahkan ada di antara mereka yang diutus dalam masa yang bersamaan, zaman yang sama, tapi kaum mereka antara satu dan yang lainnya itu berbeda dan berjauhan. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Lut alaihi salam. Begitu pula nabi yang lain, misalnya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Syuaib alaihi salam. Mereka sezaman, tapi mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan al-Islam ini kepada kaum mereka masing-masing. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai penutup untuk sekalian nabi dan rasul sebelumnya, sehingga beliau ini menjadi rasul untuk seluruh alam. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah diutus ini untuk sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus ke dunia ini untuk rahmat bagi sekalian alam. Entah dia mau Arab, entah dia ajam, selain Arab, itu juga rasulnya sama, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak sezaman dengan Nabi, rasulnya tetap sama, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa disebutkan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apapun yang datang kepadamu dan hal tersebut sesuatu kebaikan, maka itu dari Allah. Dan apa saja yang datang kepadamu dan ternyata yang datang itu adalah kejelekan, menurutmu jelek, maka itu disebabkan dari dirimu. Ini jelas ayatnya bahwa kebaikan dari Allah, kejelekan ada unsur campur tangan manusia. Karena yang datang dari Allah itu hal-hal yang baik. Meskipun hal yang buruk sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sana ada andil manusia tersebut. Bahkan Rasulullah juga sama. Kalau ada kejelekan yang menimpa beliau, maka itu ada unsur yang dilakukan oleh Rasulullah tidak tepat.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begitu pula bila mana kebaikan itu datang kepada kita, maka itu dari Allah. Kalau kejelekan pasti ada maksiat yang pernah kita lakukan yang menyebabkan kejelekan itu sampai pada diri kita. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan Allah utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sekalian manusia sebagai rasul, semua manusia. Bukan satu kaum saja, bukan satu kelompok saja, bukan satu kabilah atau suku saja. Jadi untuk semua manusia. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Maksudnya adalah yang penting Allah sudah tahu sepak terjangmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu diutus untuk semua manusia. Manusia mau beriman atau mau kafir terserah mereka. Yang penting kamu menyampaikan Islam ini. Jadi berkaitan dengan ini Allah menunjukkan bahwa Allah itu menilai Nabi Muhammad sesuai dengan amal beliau juga. Yang penting disampaikan. Setelah itu manusia mau terima atau tidak terserah mereka. Karena Allah sendiri sudah menjawab di ayat yang lain, ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqq. Wahai manusia, telah datang kepadamu rasul yang jelas, yang benar. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Fa aminu khairan lakum, maka imanilah rasul tersebut, maka itu akan baik buat kalian. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Jika kalian kufur, tidak mau percaya dengan rasul tersebut yang Allah kirim tadi, maka ketahuilah bahwa Allah itu memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini jelas. Setelah Rasul menyampaikan Islam, maka tugas kita adalah beriman. Kalau pengen jadi baik, kalau pengen jadi baik, tinggal beriman saja. Imani semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Mau itu berat, mau itu ringan, imani, jalankan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan dipilih-pilih, yang enak dijalankan, yang enggak enak tidak dijalankan. Tidak, enggak boleh seperti itu. Semuanya harus diimani kalau pengen masuk surga. Kalau tidak pengen, ketahuilah Allah itu maha mampu, maha memiliki segalanya, bahkan maha siksanya berat. Allah itu maha bijaksana. Bijaksana pun juga adil. Adilnya gimana? Kalau mau beriman kepada Rasul, dibalas dengan surga. Kalau nggak mau beriman, Allah akan balas dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi barang siapa yang beriman kepada Allah di dunia, akan Allah balas kebaikan sebagiannya di dunia. Bisa jadi Allah membalas orang yang kufur dengan Allah dan Rasulnya itu dengan balasan kesempitan yang ada di dunia, kehidupan yang sempit di dunia ini. Seperti ayat sebelumnya yang pernah saya sampaikan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari peringatanku, dari al-Islam, dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupan dia sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Selain itu, ketahuilah bahwa Rasulullah dikirim kepada kita semua ini basyiran wa nadhiran. Allah sebagai pemberi kabar gembira bagi yang mau beriman, dan nadhiran, pemberi ancaman untuk orang yang menerjang aturan Allah, yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita pilih
pilihan ada di tangan kita, ilmu sudah sampai kepada kita, tinggal kita jalankan. Kita milihnya yang baik atau yang jelek. Kalau itu baik, maka itu kembalinya pada diri kita. Kalau itu jelek, maka itu juga akan kembalinya pada diri kita. Ayat-ayat berkaitan dengan ini sungguh amat jelas, yang tentunya balasan untuk orang-orang yang baik adalah surga, balasan untuk orang-orang yang jelek adalah neraka. جعلنا الله وإياكم من الآمنين الفائزين وأدخلنا في زمرة الواحدين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.